Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 201333109 kelas 2B Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Yuk langsung saja kita simak. Materi pertama yaitu konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi atau demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau government of the people, by the people, and for the people. Nah, selanjutnya adalah mengenai pemahaman tentang pilar demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang sembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Hal ini menurut Ahmad Sanusi tahun 1993. Jadi, apa saja sih macam-macam demokrasi itu? Nah, menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih pada tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara-negara di dunia yaitu yang pertama ada demokrasi parlementer, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret pada tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956. Berikutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Lalu kita akan membahas mengenai demokrasi Pancasila di era reformasi. Nah, dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa saja sih fungsi demokrasi itu sendiri? Nah, demokrasi itu memiliki beberapa fungsi yaitu yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi yang berlaku di Indonesia mulai dari periode pertama sampai sekarang. Jadi, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi itu?
Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sendiri terjadi pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini atau pada tahun 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi koalisi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberikan pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.